Sigit. Cara menginstal Mendeley. Jelasin Pak Sigitnya. Pak Sigit sih sahabatnya. Nggak ada dia mah. Karo banget. Informasi bukan ya. Gua bisa kapal liter kan ya. Nggak bisa direkam. Ya, coba Pak Sigit cerita sedikit lah. Atau sama saya nanti kamu perbaiki ya. Atau ada yang butuh support, nanti bisa dibantu sama teman. Nyalain dulu laptopnya Bapak dan Ibu. Karena terus terang saya percuma jelasin banyak-banyak kalau tulisnya nggak dipahami gitu ya. Bapak dan Ibu, kita masuk ke internet. Ini punya grup kelas nggak? WA boleh ke saya atau siapa ketua kelas WA ke saya. Nanti sama saya ininya dikirim. Jadi bisa langsung dibuka filenya. Boleh Pak, Bu. Saya minta WA-nya. Saya tulis dulu nomor HP saya. Sama Pak Sigit aja biar. 082 bentar Bapak Ibu. 08 jauh kan. Baik. 08221689. Ya, Bapak dan Ibu. Berapa? 08. Kelihatan? Oh iya. WA saya nanti saya kirim file dari Pak Sigit. Di antos seorang yang disebarkan ke kelas biar ini. Seorang aja WA ke saya. Jadi setelah Pak Sigit dijelasin dari ini Pak Sigit ya, dari awal ya Pak Sigit bahas. Sekarang bisa main dulu ya. Mohon izin kalau yang udah ada, ya mohon perkenannya ya, karena saya berharap semuanya sama. Terus itu Pak Sigit diintegrasi itu nama gue tanya. Oh, waalaikumsalam. Ayo atas. Bulan sama. Kawan tuh dari lubang roster ya. Ini memang agak sedikit susah, AC-nya pas ada di lubang roster. Susah dingin. Ayo Bapak Ibu besok mangga di WA ke saya, nanti sama saya dikirim. Hapuskan papan layar. Ini sambil jalan aja ini. Tapi tidak mana. Coba. Musik ini coba dari saya. Coba dicampur. Nama saya Sigit Udawiputra. Mungkin di sini saya akan menjelaskan cara dari awal download, kemudian install Mendeley, kemudian mengintegrasikan di Microsoft Word. Sebelumnya Mendeley sendiri terbagi menjadi dua sebetulnya. Ada Mendeley Messenger, kemudian ada Mendeley Desktop. Nah mungkin untuk yang paling baru yaitu adalah Mendeley Governance Manager. Ini update-nya itu selalu real time, tiap minggu, tiap bulan ada. Kalau yang Mendeley Desktop itu sudah dihentikan, namun apabila Bapak Ibu masih menggunakan, nah itu masih bisa digunakan atau diusahakan. Nah, untuk sekarang sebelumnya sudah pernah mendownload Bapak Ibu sebelumnya. Kalau misalkan yang belum, nah boleh bisa diakses di websitenya yaitu mendeley.com. Nah di sana
sana. Mungkin Bapak Ibu file sudah saya kirim sama beliau, tinggal dibuka file, ekstrak aja ya. Oke. Nah kemudian biasanya di Moodle sendiri otomatis mendeteksi bahwa kalau misalkan kita akses websitenya itu bakal otomatis mendeteksi bahwa OS yang kita gunakan itu apa. Misalkan kalau bisa Windows, ya otomatis bakal ada Windows. Nah kemudian kita lakukan instalasi yaitu dengan tata cara boleh di double klik kiri atau misalkan klik kanan tanpa administrator. Nah kemudian apabila sudah muncul pop-up seperti ini Bapak Ibu, nah boleh dilanjut diklik di bagian install begitu. Nah, di bagian ini. Nah kemudian karena proses instalasinya itu cukup mudah, ketika kita klik install, itu bakalan otomatis menginstal di laptop Bapak Ibu sekalian. Nah sampai sini sudah Bapak Ibu? Atau ada yang belum? Sudah atau belum? Ada yang belum? 100 menit saja. Untuk pemilihan jenis yang ini boleh yang paling atas, yang audio set boleh itu. Kalau sudah biasanya akan muncul seperti ini. Nah ini berarti instalasi menilai referensinya sudah komplit. Sampai sini ada yang sudah? Kalau yang baru menginstal, tidak. Nah kemudian biasanya di Moodle itu ada, kalau sudah terinstal, dia ada di bagian desktop komputernya. Nah kita bisa langsung tinggal klik saja di bagian desktopnya, nah, maka akan muncul tampilannya seperti ini. Kemudian langkah kedua yaitu kita harus membuat akun Moodle-nya. Nah akun Moodle ini Bapak Ibu boleh menggunakan akun Gmail pribadi ataupun Gmail yang bermain kampus. Nah kalau misalnya menggunakan Liga.dataset.id boleh itu silakan. Nah kemudian di bagian yang pop-up yang tadi, nah itu tinggal diisi aja emailnya. Mau email pribadi atau email kampus silakan diisi. Kemudian biasanya kalau belum terdaftar, nah itu di bagian slide selanjutnya, di bagian sini, nah itu bakalan meminta menambahkan lagi seperti apa? Ini ada masukkan email, kemudian namanya, nama lengkap, kemudian password, nah kemudian lalu harus mengklik register. Kalau sudah terdaftar, biasanya langsung login otomatis. Kalau sudah terdaftar. Nah kemudian di sini buat dulu untuk passwordnya itu memang harus bagusnya itu passwordnya menjadi hijau seperti ini. Berarti tandanya password yang kita buat itu cukup kuat. Artinya kombinasi password ini bagusnya itu ada huruf besar, huruf kecil, karakter sama angka. Karakter itu kayak gimana? Misalkan tanda pagar, plus, nah itu sebagai karakter di komputer. Jadi untuk passwordnya itu lebih kuat. Nah, lalu kita bisa klik register. Kalau sudah punya akun, nah klik di bagian bawah ada I already have akun. Selanjutnya, nah di sini untuk tampilan awalnya mungkin Bapak Ibu pemilihannya mungkin seperti ini untuk pemilihan referensinya. Nah mungkin seperti ini. Udah sampai sini ada? Sudah ada. Berarti Sudah oke. sudah oke. Nah, kalau karena eta kata bener, acu agak sedikit. Lebetkeun karena wordna kelas dina desktop tadi on kan.
Nah kemudian karena Media Reference ini supportnya untuk Microsoft Office 2016 ke atas, nah untuk yang 2013 ke bawah disarankan pakai Mendeley yang desktop. Karena untuk Reference Manager itu harus yang Office yang terbaru. Nah itu disarankan ya. Kemudian di sini, nah biasanya di bagian menu yang paling atas di Mendeley Reference ada yang menunya tool. Nah di sini ada tool install Mendeley Site for Microsoft Word. Nah artinya tools ini harus menggenerate ke Microsoft Word supaya Mendeley-nya itu tersinkron. Kemudian ada yang paling atas install Mendeley Web Importer. Nah kalau ini untuk misalkan kita mengimpor langsung dari website tertentu, nah ini bisa diklik. Ini lebih gampang sebetulnya. Yang paling krusial, nah ini yang kedua, bisa Mendeley Site for Microsoft Word. Nah, ketika Bapak Ibu mengklik bagian ini, nah bakalan muncul pop-up atau seperti ini. Pop-up-nya itu langsung muncul di web browser Bapak Ibu. Lalu di sini ada yang tulisannya itu adalah Get It Now. Nah maksudnya itu dapatkan sekarang. Syaratnya yaitu Bapak Ibu harus punya akun Microsoft terlebih dahulu. Tapi yang saya lihat di sini semua laptopnya Windows ya, pasti bakalan sudah terdaftar akun Microsoft. Nah, silakan Bapak Ibu memasukkan akun Microsoft-nya di sini. Kalau sudah, nah kita langsung aja save. Kalau belum punya, berarti harus didaftarkan terlebih dahulu akun Microsoft-nya. Jadi syaratnya itu Mendeley Reference itu harus punya akun Microsoft. Biasanya akun Microsoft sudah tertanam di laptop masing-masing. Nah, apabila Bapak Ibu belum mempunyai akunnya, nah di sini ada di bagian bawah sign up for free akun. Nah, biasanya akan muncul pop-up seperti ini Bapak Ibu. Nah, kita harus memasukkan akun. Akunnya itu bebas, mau akun Gmail atau misalkan akun yang dari kampus. Biasanya akun dari kampus itu sudah terintegrasi dengan Microsoft Word. Biasanya kalau akun-akun standar itu biasanya sudah kerjasama sama Microsoft. Bapak Ibu sudah pernah join menggunakan Microsoft Teams? Biasanya di kampus-kampus itu sudah pernah, karena akun dari kampus biasanya sudah terintegrasi dengan Microsoft. Kalau belum itu harus kerjasama dulu Pak. Tapi biasanya Unika setahu saya sudah jadi Unika gitu loh. Tapi sudah ya Bapak Ibu, langkah ini sudah mempunyai akun. Kemudian, nah apabila belum berarti harus didaftarkan terlebih dahulu akunnya, akun Microsoftnya seperti misalkan nama lengkap, tinggalnya di mana, di negara mana dan sebagainya. Tapi mudah kok Bapak Ibu. Kalau masih susah, ya tanya itu login dulu. Ya. Mungkin mengulasnya ya bisa. Nah apabila akunnya sudah terintegrasi, biasanya di bagian bawah ini ada Mendeley Site itu langsung dibuka di Word. Artinya Mendeley Site ini sudah terinstal di Microsoft Word masing-masing. Nah kemudian di bagian selanjutnya, nah, mungkin seperti ini tampilannya. Nah di bagian reference ada Mendeley Site. Nah, artinya akun Bapak Ibu atau misalkan Mendeley Site-nya sudah terintegrasi dengan Microsoft Word. Nah sekarang bagaimana melakukan citasinya? Nah ini kan paling yang sering untuk citasi. Nah di bagian reference, nah di sini bagian reference, Bapak Ibu tinggal klik Mendeley Site. Kemudian biasanya kalau belum pernah login, dia meminta login. Loginnya yang mana? Yang akun yang tadi yang awal, akun yang Mendeley itu. Nah kemudian kita masukkan dulu akunnya. Lalu untuk setelah login nanti seperti ini. Ada di referensinya itu ada sudah masuk sudah. Kemudian untuk cara mengimpornya, nah biasanya
Paling cepat yaitu kita bisa mengimpor PDF. Nah biasanya kan disuruh ada nanti citasi dari orang lain, itu PDF ini boleh download. Nah itu lebih mudah Bapak Ibu. Kalau misalkan menggunakan PDF, kita hanya cukup di drag and drop saja. Kalau misalkan di sini filenya saya sudah mendownload di bagian sini, di bagian download. Capacity biasa buka dari apa? Cara menggeraknya. Jadi drag itu tidak selalu negatif ya buat pada diri. Yang kadang kita butuh drag. Nah izin Bapak Ibu, misalkan biasanya Bapak Ibu mencari sumber itu referensinya dari mana? Kalau saya misalkan dari Google Scholar. Internetnya nyala itu lah. Pakai ini aja. Gak boleh ngomong gitu ya. Ngomong surat. Bapak Ibu mungkin kalau misalkan sudah pernah, nah saya akan coba tips and trick supaya cara cepat untuk mengimpor. Nah, pertama ada yang menggunakan PDF, kedua kita bisa mengkopikan DOI, ketiga kita bisa mengekspor linknya langsung. Nah, mungkin kita dari PDF-nya dulu. Contoh misalkan kalau PDF, misalkan ini kita Di ini aja di website. Contohnya kan kalau download dari website dari saya. Nah ini aja ngambil file PDF dari ini. Atau model PDF website nggak apa-apa. Nah ini. Bapak Ibu tem PDI-nya. MPI-nya. Nah, topik kalau biasanya leadership. Ya, manajemen. Mana? Ya, manajemen. Jadi tegang ya. Ya, nah Bapak Ibu kan udah tahu. Biasanya kita referensi itu, gimana jelaskan? Referensi itu kan harapan 5 tahun terakhir. Dari awal pastikan aja shortnya sejak tahun 2020 itu pada gitu. Nah tinggal yang tahu dia secara otomatis akan membantu kita untuk menyeleksi memilihkan yang 4 tahun terakhir. Nah, sok mana dulu? Mana biasa di dalam? Kita coba gambar. Nah ini Bapak Ibu, filenya kita sudah di download. Nah kemudian untuk caranya itu boleh seperti ini. Misalkan maksudnya grafik itu tadi kayak gini Bapak Ibu, kita klik kiri, tahan dulu, nah baru tarik ke bagian modulnya di sini. Nah otomatis masuk. Atau ada cara lain, kita masuk di bagian teknik. Nah di sini file for komputer. Nah ini kalau ini harus mencari dulu di mana letak file download yang kita tadi. Contoh seperti ini. Kenapa kita sarankan PDF? Nah biasanya PDF itu metadatanya itu udah ada. Metadata itu yang kayak gimana Bapak Ibu? Nah yang seperti ini metadata. Nah kayak judulnya sudah ada, outline-nya sudah ada, kemudian misalkan dari DOI-nya semuanya itu sudah ada. Jadi ketika kita mensitasi ini di bagian referensi nanti data referensi semuanya sudah komplit kalau yang PDF. Kemudian nah bagaimana kalau misalkan kita langsung ekspornya pakai DOI? Nah sama ekspor DOI. Contoh kita Bapak Ibu tahu DOI itu pasti pelan-pelan. Oh iya. Oh sama ini ada yang ditanyakan dulu. Caranya
disarankan memang harus PDF biar lebih mudah. Untuk yang lebih cepat, nah ini masuk di langkah yang kedua. Untuk yang lebih cepat, kita pakai ekspornya pakai DOI. Nah, DOI itu apa? DOI itu adalah misal si jurnal ini itu ada key-nya. Jadi setiap jurnal key-nya tidak sama. Jadi key-nya itu ID kan, ID-nya tidak sama. Nah, kalau kita ekspor pakai DOI sama, outputnya nanti seperti ini. Kita contohkan dulu ya. Misalkan dari sini aja ya, mobilnya bentar. Ini mas sebagai contoh aja. Nah, contoh Bapak Ibu, biasanya di jurnal-jurnal itu ada yang namanya DOI. DOI itu berarti judul ini, nah ini ID. Nah, kita coba dulu kopikan ini. Ini biar cepat aja. Kalau tadi kan harus mendownload dulu, cari dulu. Nah, kalau sudah tahu judulnya, kita copy aja DOI-nya. Copy, kita klik kanan copy. Lalu kita buka mendelay referensi. Nah, di sini kita tinggal klik add new entry manual. Nah, di sini di bagian entry manual, di sini kita tinggal kopikan DOI. Lalu kita save. Otomatis judul yang tadi dengan author yang tadi semuanya sudah muncul dan komplit. Kita tinggal add entry aja. Nah, ini mah tekniknya gimana Bapak Ibu, mana yang lebih mudah artinya. Kalau misalkan mudahnya yang tadi, download dulu, simpan dulu file PDF-nya, lalu open dan drag and drop seperti itu. Nah, silahkan. Kalau mau pakai cara ini, itu mah silahkan Bapak Ibu. Ini tinggal di add entry aja seperti itu. Otomatis jurnal yang tadi kita kopikan DOI-nya itu langsung ada di sini. Langsung ke download PDF. Karena ketika kita klik get PDF, otomatis biasanya masuk ke. Nah, ini langsung otomatis ke download. Itu mah ya silakan. Ya, gimana ini? Kalau misalkan streamnya yang kayak tadi download dulu PDF sama kasih kita aja. lalu misalkan ada trouble shooter sedikit. Apa ya Bapak itu ya? Ini sahabat saya sebelah kiri kasihan. Bangun pagi. Kalau pengen masuk di DOI diulang lagi. oh Jadi itu coba aja masuk di DOI. Ya, sambil Maksud saya kita belajar harus ada manfaatnya, bukan hanya sekedar menyimak. Saya Icip hukum percuma. Balik lagi. Asik, terpesona. Kau bilang ini DOI. Tadi di copy udah ya. Aman kalau copy DOI mah ya. So, sekarang masuk ke Mendeley-nya nah. klik kanan, misalkan copy, lalu masuk di Mendeley dan add new. File from komputer. So, saya Saminya kan ada semua masuk dulu. Sami. Add new ada. Ada entry manual. Nah, ya, ada manual. Di sana komputernya. Tapi langsung karena ada acan di download. Ini langsung karena manual bisa. Oh, iya mah. Iya mah desktop, iya mah. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menggunakan Mendeley desktop, kelemahannya fitur ini tidak ada. Oh, gitu. Ya, Kadang-kadang muntas. Iya mah makanya masih- saya menyarankan biar fiturnya itu lebih upgrade gitu. kan atos mah ieu teh sadayana desktop. Oh, Mendeley desktop. Kantos anu desktop mah. Mahal. Enten Ya, kan mana we pada nganggo desktop, mana mangge ieu gitu sawios, cuman maaf ya Pak, Bu, pengalaman saya dalam melakukan penelitian,
Kali Anda menghabiskan energi yang tidak penting di sini. Capek ngetik, ngedit. Buanglah hal-hal seperti itu biar kita fokus di substansi. Kalaupun kamu misalnya aspeknya komputer kan paham aja aspek-aspeknya. Bapak cobain aja masuk ke referensinya. Saran ya, tapi kan itu mah gimana Bapak dan Ibu gitu. Karena kalau basisnya web, everything is gonna be easy. Office 2010 biasa teh semuanya. Biasa. Kedah dokumentasi 2016 ke atas. Tapi ini makanya di atas deh, Bin. Cuman kita ini apa? Misalnya ya. Dan sekarang juga kalau di install udah nggak ada ya, udah ada web ya. Tapi nggak apa-apa, supaya ini juga bisa dipakai kok, aman. Yang ada Ya, ya fasilitas. cuman tidak ada fasilitas. Gitu. Nah. Kalau dari Google Scholar ngeklik-klik itu mah bisa kayak sama kan ya masih bisa. Yang masih Beda dikit Yang ya. kayak Berarti beda tipis. Nah, oke, kita lanjut. Kita coba lagi kopikan DOI-nya. Lalu nah, Bapak Ibu, kelebihan ini kalau kita misalkan copy DOI ini kemudian metadatanya itu ada, berarti jurnal yang Bapak Ibu rujuk, jurnalnya itu sudah terpercaya, sudah terdaftar di prospek, sudah terdaftar, nantinya masuknya apa ya disebutnya, reputasinya lebih bagus. Kalau ketika DOI-nya dicari tidak ada, nah itu patut dipertanyakan. Berarti dari jurnalnya itu reputasinya itu jelek. Karena syarat dari akreditasi, salah satunya akreditasi nasional, yaitu harus terdaftar di OIN. Nah, berarti Bapak Ibu carinya memang harus DOI-nya. Bukan berarti yang lain jelek ya Bapak Ibu, bukan. Artinya bagusnya itu memang harus mencari referensi dari sumber yang terpercaya. Karena banyak Bapak Ibu hari ini jurnal itu menjadi media komersialisasi. Saya langsung misalnya bereputasi sekian, Anda harus bayar sekian juta. Ternyata itu OJS-nya nggak benar. Nah, implikasinya itu secara akademis dipertanyakan, gitu ya. Dan saran saya, jurnal-jurnal seperti itu jangan digunakan sebagai referensi. Jadi kalau misalnya DOI-nya lengkap atau pada saat Anda ngedownload aja dari PDF-nya sistematikanya bagus ya pasti gitu, ada yang kosong-kosong, itu mencerminkan proses publishing dalam proses pengeditannya yang bagus. Apalagi pasti terus sampai sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu untuk perihal yang tata cara yang DOI ini. Kalau di referensi ini, kalau buku gimana Pak? Buku boleh, buku bisa sama aja entry manual seperti ini. Kalau buku online biasanya ada DOI-nya. Buku online kalau misalnya sudah terdaftar, kalau tidak ada ya kita tinggal edit aja di sini berarti di bagian buku. di manual ya. Berarti entry-nya manual. Kalau ibu Pak, Itu Coba buka ibu. Apa aja ibu tentang manajemen ya? ya Ibu manajemen, pendidikan. education management. yang di dua sekolah ini. Nah, sok aja. Iya ibu. Kamu tinggal mulai di dulu ya, sedikit. Oh. Manajemen ini manajemennya ini di ini manajemen ini biasanya ya sampai dulu sih gitu sampai kan
Dinastrom atau sinetron dinastromnya karena Ya. Terus saya lebat. Palkan serapnya. Mungkin seperti ini Bapak Ibu. Kalau misalkan kita di menilai referensi itu ada yang namanya tuh instan menilai web importer. Artinya ketika kita mengakses web, kemudian ada e-booknya, itu bisa kita impor langsung tanpa harus menulisnya satu-satu. Contoh, misalkan ini ada e-book pengantar manajemen, nah dari kemudian ini. Kalau menggunakan web importer, nah itu di sini biasanya ada muncul. tinggal dinyalain aja web importernya, bisa kan? Belum, ada yang belum bisa. Gir, kasih tahu Gir cara masukin ke desktopnya Gir, ke itunya ke webnya. Bapak Ibu boleh buka dulu menilai reference manager, kemudian ada di bagian tools, lalu klik install menilai web importer. Ya, ya. Nah biasanya dia bakalan langsung mengarah ke URL reference manager web importer. Kalau kita menggunakan Chrome, otomatis dia bakalan ada importer for Chrome. Kalau kita menggunakan Edge sama bakalan ada seperti ini. Nah kita tinggal klik aja seperti ini, dia bakalan otomatis menginstal seperti ini. Di sini bakal ada install. Kalau sudah terintegrasi itu bakal seperti ini, ada hapus dulu. Maka dicoba dulu sudah yang web importer yang seperti ini. Install web importer. Kalau ini mengenai referensi yang versi berapa? Sebentar, saya cek dulu. Biasanya yang berapa? Kalau di sini munculnya Gir gimana Pak? Yang ini 2.103. 2.103. Gimana Pak? Kalau Kalau yang munculnya Gir gimana? Nah itu tinggal diklik aja, otomatis install. Lihat. Gir dari konten Gir Pak. Ya. Nah biasanya ini ya web importer. Nah mungkin seperti ini ya. Tinggal diklik lihat aja. Klik aja. Nah lalu add extension. Sampai sini sudah Bapak Ibu. Klik get. Kemudian add extension. Nah dia bakalan otomatis muncul di sini. Langsung ada muncul logo Mendeley. Nah kalau sudah kita tinggal klik aja, lalu sign tetap harus itu agar tersinkron dengan referensi yang sudah kita buat. Sampai sini sudah ada error di bagian website ini sudah. Kita pun login ya Bapak Ibu. Internet kan banyak. Pengen ke internet. Boleh dilanjut. Nah biasanya kalau sudah login tuh seperti ini. Ketika kita mau yang e-booknya mau kita referensi, nah ini seperti ini. Ketika kita klik, nah, contoh.
Tetap yang baru. Upami tos ngadownload tos aya versi desktop hoyong lebatkan ieu teh akunna sami sami. Cuman begini Bapak Ibu, kadang-kadang pada saat kita mengambil atau memanfaatkan tools Mendeley, kadang-kadang Mendeley itu nggak sempurna juga. Misalnya hurufnya kapital semua, pengutipan namanya juga kadang-kadang tidak bagus segala macam. Jadi suka dan nggak suka Bapak dan Ibu harus memeriksa kembali. Kerap kali saya pada saat nyedang anak, dia tuh daftar pustakanya berantakan. Saya tanya, nak, kenapa ini ada yang kapital, ada yang kecil dan lain sebagainya. Pak, saya menggunakan Mendeley. Ingat, Mendeley itu hanya sekedar tools, belum tentu sempurna. Jadi tetap kita harus melakukan evaluasi kembali, benar nggak kutipan-kutipan, terutama di autor dan judul kayak kapital sadayana, jadinya kayak alif kumpul gitu. Nah, tinggal itu disesuaikan dengan panduan penulisan si institusi Bapak dan Ibu melakukan penelitian, gitu ya. Jadi jangan serta-merta mengandalkan MD jadi belakangnya teh tahunan Tuhan, paling sering kayak gitu. Juga ya MD, jangan nyalahin Mendeley. Pengumuman gua misalnya satu kurang kayaknya periksa deh, oh berarti tahunnya telah masuk ke lebihnya tahunnya secara manual. Sering loh, coba deh Bapak Ibu kalau bikin tugas ya, tiba-tiba di belakangnya ada MD nggak ada tahun. Nah itu jangan salahin Mendeley. Berarti Bapak dan Ibu harus ngecek. Nggak susah sih, akan jauh lebih mudah dibanding dengan input manual. Tinggal lihat jurnalnya. Nah, dan terus terang secara pribadi saya sangat menekankan terkait dengan kualitas pengutipan, karena itu akan menjadi salah satu syarat utama ketika Bapak dan Ibu publish. Sebagus apapun jurnal Bapak dan Ibu, kalau pengutipan referensinya nggak bagus, itu akan bertolak. Karena ya itu tadi ada standar. Nah nanti tinggal mekanisme penulisannya mau pakai apa terserah lah ya. Tinggal disesuaikan aja dengan selera dari penerbitnya seperti apa. Oke ya, aman ya. Nanti kalau sudah jelas segala macam, kita mulai masuk bagaimana melakukan pemetaan state of the art, ya, menggunakan itu. Kenapa? Kalau di Unika et al atau dan kawan-kawan. Kalau apa pasti et al ya. Jadi kalau penulisnya 1 sampai 2 orang itu kita menggunakan nama ujung. Misalnya Hilmi Aulawi ganteng, berarti ganteng dipakai, ya. Misalnya Sigit Huda Wiguna, berarti ganteng, Huda Wiguna masukin tahun. Jadi ulang Hilmi Aulawi gitu. Dan hal yang sama kadang-kadang Bapak dan Ibu, punten-punten kalau kita melihat tulisan-tulisan tesis, skripsi purba, ya, saya bilang purba ya, ada penulisan beradab gitu ya. Kadang-kadang menurut Dr. Hilmi Aulawi dalam bukunya yang berjudul ini yang diterbitkan tahun sekian, itu enggak, hari ini sudah tidak relevan lagi disampaikan dalam data tubuh. Cukup menurut Aulawi tahun aja. Paham Bapak Ibu? Sok maca deningnya di tesis. Menurut Profesor Dr. Jusman Iskandar dalam bukunya yang berjudul ini dalam tahun, enggak, hari ini itu sudah tidak relevan. Cukup Iskandar 2019 statementnya apa? Tenanawan pikituan tengah, nanawan selain harus zaman begitu. Karena akan ditertawakan oleh orang lain, tapi itu sudah tidak sesuai dengan kaidah pengutipan referensi. Cukup nama akhir dan tahun. Kalau lebih dari 2 orang itu biasanya kita menggunakan et al atau bahasa Indonesianya dan kawan-kawan gitu ya. Tapi kayaknya kalau pakai apa pasti et al ya, apa pasti et al. Berarti kalau 3 orang, Hilmi, Aulawi,
Oh, balik dulu. Oke Bapak Ibu, ya lanjut Pak. kalau misalkan menggunakan webinar baru, kelebihannya itu kita bisa mengetahui kapan kita mengimpor filenya, kapan kita mengakses. Mungkin seperti ini, ada tanggalnya, bulan sama tahun. Kemudian URL yang kita tuju ini mungkin itu seperti apa. Nah, ini di sini. Nah, kita boleh klik add to Mendeley. Nah, ini otomatis akan sinkron dengan Mendeley reference. Nah, di sini otomatis kan. Harus di sinkron dulu. Ya, Sinkron dulu. Harus di sinkron. Bapak Ibu lihat ke TV-nya. Itu kedah ngodoi ya mah. Lihat saya mah tetap lupa. Kalau kita mau cara impor langsung. Si doi. Oke, ada yang mau disampaikan Bapak Ibu, turut kesah apapun kegelisahan dalam penggunaan Mendeley? Aman? Aman. Kalau aman, pas ini masuk ke Word. Masuk ke Word, bagaimana masukin kutipan? Word apapun lah. Nah, hapus saja. Ya. Betul. Jadi Bapak Ibu kita lanjut untuk cara citasi ini. Sitasi. Biasanya untuk citasi itu kan sebelum titik ya, sebelum titik. Kalau sudah titik berarti misalkan kita mau mensitasi paragraf ini berarti sebelum titik. Nah, di sini. Nah, kita langsung masuk saja di bagian reference. Kemudian masuk di bagian Mendeley site-nya. Nah, lalu di sini biasanya kalau dokumen baru atau misalkan kita baru menginstal harus sign lagi. Kalau sudah biasanya langsung otomatis terintegrasi. Nah, untuk citasnya cukup mudah. Kita tinggal klik aja seperti ini. Kalau misalkan paragraf ini dapat citasinya dari sini. Atau misalkan bukannya ini kita cari dulu di sini. Bukan dari Hidayat yang ini, tapi misalkan dari yang ini contoh. Atau Aulawi aja coba cari. Misalkan Aulawi. Nah, mana aja? nah, ini misalkan ini. Jadi tombol search ini untuk mencari author atau judul. Nah, kita tinggal klik seperti ini, lalu insert citasi. Nah, tinggal penulisan apanya aja Pak, setting apanya di mana. Nah, untuk penulisannya di bagian sini untuk stylenya. Nah, ini ada citation style. Ada apa style? Kalau misalkan kita berubah menjadi IEEE, kita tinggal change aja tuh. Lalu klik IEEE. Bedanya kan seperti ini kalau IEEE. Ada tanda penutup lalu satu. Jadi kita pakai apa Pak? Coba masukin apa? Nah, seperti ini. Itu kan? Aulawi ICS.
Apa saya nggak ada tahunnya kan? Nyata ya tahunan. Ya selamat tahunnya. Ini berarti dari ini. Coba dari yang ini aja. Metadata. Metadatanya. Nah ini kadang-kadang bapak ibu punter-punter metadata lagi kebalik. Nah, kalau misalkan seperti tadi metadatanya harus diedit dulu. Jadi dulu kadang-kadang kan ya secara otomatis itu kadang-kadang ada yang tidak tercover dalam hal periksa aja. Ya. Jadi jangan 100% ngandelin Mendeley. Periksa aja, cek. Cara ngeditnya, cara ngeditnya tadi kan yang Oh, salah ini. tadi. Ini metadata berarti itu sama metadata tadi. Berarti yang salah tuh yang tadi yang ini ya. Iya. Kita kopikan dulu aja di Google, lalu masuk di Mendeley reference di sini. Nah kita cari dulunya. Bisa. Oh, yang ini. Pak. Yang Ini tahunnya kan 1. Nah berarti kita harus cari dulu nih tahunnya itu tahun berapa. Nah kita boleh carinya di sini. Nah ini ada URL-nya. Berarti kita akses dulu ke URL jurnalnya. Kita cari tahu terbitnya itu tahun berapa. Oh ternyata 2021. Berarti harus diedit di sini. Bapak ibu kalau jurnal saya harus bayar loh kalau akses. Ini bayar sama saya. Saya kasih jurnalnya. Nah berarti kita harus edit dulu. Mbak itu tahunnya itu. Ini tahun naik. Kita mulai akan dia buat klik edit. Man, bang, if, oh iya, nah itu ada yes. Nah itu tahunnya ini diperbaiki. Saya 2021 ya. Oke. tiga yang printnya. Ya yang ini. Ini nggak kelihatan. Itu kan di bulan, setahun di semakin detail semakin bagus. Tapi yang ini yang dulu ya. Kita coba lagi citasinya. Coba nih. Ya. Scroll pelan. Update. Nah kadang-kadang ini tuh buat sistem tuh nggak secara otomatis link. Jadi begitu di sini diedit, yang dibuatnya tolong di update dulu. Oh, bagian ini. Nah, ya. Otomatis cuman harus ada apa ya? Harus ada tindakan dulu. Ya, harus diklik lah. Harus diklik. Ya, otomatis namanya Sinkron. sinkron. Kadang-kadang saya juga dulu pertama masih itu Pak di jurus geometri KB di dia tuh di edit ya gitu lagi tinggal sinkronize ya. Makanya sinkron ya, setiap ada updating apapun sinkron aja terus, nggak mungkin kan sinkron kan sebentar. Pamit di Nusanes mah aya halaman nih. Page. Page saja di Terus di panduan kita pakai apa? 5 yang kadang kayak halamannya. Oh, di manual 5. Nah, Titik ini dua. Bapak Ibu tergantung Nah, dari perubahan. standar acuan.
Kalau standar acuannya pakai halaman, semua pakai halaman. Tapi kalau standar acuannya tidak pakai halaman, ibu pakai halaman, semua bayaran perlu di halaman. Jadi hidup harus konsisten. Mau sampai ini KB. Ya, majusi KB. Paham nggak? Sakobiah Gitu. Jadi saya selalu konfirmasi sama saya, Pak, saya harus pakai halaman nggak? Pertanyaan saya dia panduan. Karena berlebihan juga nggak bagus gitu. Oh Pak, panduannya enggak. Oke, kalau kamu pengen kita pakai halaman, wayahna semua referensi harus pakai halaman. Karena kalau enggak itu mencerminkan inkonsistensi gitu. Temui tenganan apa dua. Tapi kalau mau ngasih halaman coba sih. Berarti itu mah pasti manual atau page ya, pasti manual karena dalam satu referensi kan entah kita ngambil paragraf yang mana dan seterusnya ya. Tapi saran saya mah nggak usah, kecuali pembimbing bapak itu yang mewajibkan itu, kalau nggak diwajibin mah nggak usah. Apa saya pakai page? Nah, ya. Tapi saat untuk malah abdi nyebut masakannya, abdi dikasih juga sebenarnya karena mau halaman dah. Kecuali masakan disebut bapak ibu benten mahal. Skripsi ya mah tahun kemarin. Tapi nggak salah, kalau menurut saya sih kalau pakai halaman itu bagus. Jadi lebih ini ya, lebih precise kan, lebih ke ayat mah gitu kan, itu bagus banget. Nah sekarang bagaimana kita membangkitkan di daftar pustaka, insert biografinya ya. Nah Bapak Ibu, untuk daftar pustaka kita tinggal klik di bagian sini, di bagian tanda tiga ini, lalu klik insert biografi. Kemudian kondisi. Nah ini Bapak secara otomatis menambahkan. Lalu kelebihannya itu kalau misalkan kita pakai Mendeley, contoh misalkan kita menambahkan lagi citasi baru, otomatis biasanya ke bawah juga nambah, tidak ada dua. Ya, Otomatis ya. otomatis. Kalau dihapus, Kalau dihapus, otomatis juga. otomatis. Jadi nggak bakalan harus bolak-balik misalkan ke daftar pustaka dulu balik lagi ke sana. Otomatis. Ini terus terang kalau saya dulu lagi sekolah bapak ibu kan saya mau di zaman Firaun itu tuh memperbaiki referensi itu bisa seminggu lebih kok. Lihat diulang lagi terus sistematika kan alfabet segala macam kan itu wasting time. Hari ini dengan adanya software Mendeley dan kawan-kawan itu akan mempermudah kita dalam proses penelitian. Kalau dulu energi habis di situ. Jadi sebelum pengumpulan paper entah itu disertasi atau tesis itu saya butuh waktu seminggu hanya untuk sekedar mengecek ulang yang namanya referensi dan pastikan apa yang Anda tulis ada di referensi dan yang tidak ditulis tidak boleh ada di referensi. Aturannya seperti itu Bapak Ibu. Karena kalau Anda ngutip tidak ada di referensi itu masalah besar. Berarti kan Anda tidak punya sumber yang valid. Nah kaitan tadi dengan misalnya dalam penulisan tidak perlu ada HTTP dan lain sebagainya ya, tinggal dihapus saja di source datanya ya, di metadata. Sampai sini Bapak Ibu ada yang Kalau mau referensi ini yang desktop harus di uninstall enggak atau bisa berjalan keduanya. Jadi kalau misalkan sebelumnya sudah menginstal desktop, nah sekarang mau menginstal yang menggunakan Reference Manager itu bisa dua-duanya berjalan tanpa perlu menghapus salah satu. Takutnya ketika Bapak Ibu pindah ke Mendeley Reference ternyata yang supportnya itu yang desktop, nah nanti kan harus install lagi dari awal. Nah itu bisa dua-duanya berjalan. Tapi dicoba dulu syaratnya. Pertama, office-nya harus 2016 ke atas. Nah, lihat dulu office-nya, office tahun berapa? Itu office-nya tahun berapa? Tanyain Fitbit.
Dulu mah 2010. Terus banyak sekali ya. Oh, iya. Sama dari Microsoft. Kelasnya 11 atau biasa. Alasan 2010 tergentong. Git, ada yang versi saya kenal. Versi Personalisasi. Office versi di mana Git? Di mana itu dengan memakai desktop biasanya itu serius install deh tapi kita harus tadi pan ambilnya coba atau seginya scan tadi di mana di dia tuh saya tadi extension tadi tadi yang kita ambil atur Nah, itu ada. Pada tim Dure, namanya Bidu ya. Sinkron ini nah sinkron. Nah itu kan setiap bapak ibu ada aktivitas penambahan segala macam. Bayangkan ya masih sinkron. Ini di nah itu dia nah itu perbaiki autonya serba itu kan penulis ada si proses penulisan di editing ini agak mengikuti doi dedikasi jadi gua harus edit satu-satu tapi nggak kayak gitu cuma copy paste dan kayak gini kan ini kan gerak SPD MPD dan kawan-kawan cukup cucu Sutiana aja Bapak Ibu maksudnya hari ini kita fokus di Mandalay aja dulu tuh ya biar kita hari ini bisa lebih enak coba aja. Ada yang mau ditanyain lagi atau yang mau disupport Pak Sigit itu orangnya baik banget loh. Suka menabung, semar menolong, dan tidak sombong. Baik hati. Walaupun pramuka sudah ditiadakan ya, diwajibkan, tapi nilai-nilai pramuka itu siapa kowal itu pada dia memang keturunan Belanda. Di sini Belanda ya? Oke. Kami sembarang tina Google Map itu biasa. Ya. Bapak dan Ibu, penulisan referensi itu sebetulnya tidak harus dari buku sekolah, dari mana aja juga bisa. Cuman problemnya kaitan dengan validasi sumber.
Kalau saran saya mah mendingan carinya di sekolah aja karena itu sudah difilter dan memang screeningnya sudah lebih baik. Boleh nggak Pak ngedownload sembarangan? Dan ada yang paham, ada yang paham lagi babi ya. Yang mengaku babi kan itu tidak mengandung babi, jadi sah-sah saja sih. Cuman ngapain juga gitu Bapak dan Ibu nyari-nyari yang source-nya tidak difilter dulu, gitu kan boleh-boleh saja. Nggak ada. Cuman hari ini, kenapa saya sarankan double scholar? Karena kan kategorinya sudah teridentifikasi dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu tidak perlu ada tenaga ekstra untuk menjustifikasi bahwa artikel ini adalah artikel ilmiah. Karena Bapak dan Ibu nggak bisa mau ngambil referensi dari blog siapa, itu kita ambil referensi. Kalau hanya sekedar untuk inspiring no problem, tapi untuk urusan ilmiah itu tidak direkomendasikan. Jadi rekomendasi yang berhak dinyatakan sebagai sumber yang layak itu kan hasil penelitian yang dipublikasikan pada publisher yang diakui. Ya. Kalau belum itu tidak diperkenankan. Kalau boleh nggak Pak saya ambil dari koran? Boleh, tapi itu hanya sebagai sumber data, ya, bukan sebagai referensi ilmiah. Terus untuk pengutipannya Kalau dari koran, misalnya. nah biasanya kalau dari koran itu ada di panduan penulisan skripsi, referensi itu suka ada, nanti saya lihatin ya. Sebentar dan Ibu. Ya apa bisa dengan Mendeley juga gitu. Oh, koran bisa tuh pakai Mendeley. So, sip, berarti in add new ya. And manual. Nah ini ada jenis-jenisnya. Mau liput, mau TV juga bisa. Oh, itu aja tuh. Saya, Bapak Ibu suka ada di TV acara Trend apa? tipe. TikTok. Dia mana desktop yang muat biasa. Biasanya kalau yang saya tahu di apa itu ada cara pengutipan. Nah tapi kalau ini bisa, misalnya titelnya apa? Bapak punya acara TV yang disukai nggak? Oke bos. Oke bos. Aku suka. Oke bos. Lapor Pak. Pak, penulisnya siapa? Itu yang ngomongnya. Andre apa? Nah, tulis ya. Nah, itulah pokoknya. Walaupun distribusikannya oleh siapa, di negara mana, kapan, hari apa. Pokoknya. Udah. Nggak ada apa-apa yang mana. Jadi perlu dibahas panjang. Jadi kuat segala macam bisa. Misalnya data BPS ya, Bapak Ibu suka ada yang menggunakan data BPS. Berarti entry berarti BPS itu masuknya kategori apa? Report ya? Laporan. Ini sebetulnya si Mendeley juga bisa sih ada dari web page, bahkan unspecified juga ada. Cuman saran saya karena ini adalah metode ilmiah ya, karya ilmiah yang kayak gitu mah mendingan jangan lah. Yang ini aja lazim. Pasti aja. Ya. Dengan naon kan? Nah, Rek itu wae. ya lipat. Manual gaya. Gaya manual ini. Kan. Nah, itu gaya koran, TV, video, televisi, broadcast, tesis. Jadi video jenisnya ini newspaper. Nah, ya newspaper, koran, magazine, majalah, jurnal, artikel.
TV ke aya YouTube. Rachel Cooper. Emang dia healing mendengar coba. Radio berarti radio sumbernya television broadcast ya sampai YouTube film broadcast. Jadi tujuan hari ini memahami proses penelusuran penelitian terdahulu melalui publikasi ilmiah, jurnal karya ilmiah, memahami teori dasar yang mendasari sebuah penelitian. Nanti Bapak dan Ibu akan kita bahas juga terkait dengan teori ya, middle teori dan operasional teori. Cuman biar nggak terlalu ini, sok aja ini selesai dulu lah metodenya, biar nggak mencecer. Terus ada isi Pak. Ini saya baterai Pak. Tadi coba. Pada mikir. Ada yang mau diskusi lagi dengan Pak Sigit sambil santai aja Bu, silahkan Pak Sigit disupport. Ada yang nanti butuh support Pak Sigit? Aman? Aman, so good. Oke. Baik Bapak dan Ibu, jadi tadi kita sudah bercerita mengenai bagaimana cara melakukan pengutipan ya. Nah, namun sebelum kita berbicara mengenai referensi dan lain sebagainya, izinkan saya untuk menyampaikan sekilas kaitan dengan slide. Kalau tidak salah, Bapak Ibu sudah disampaikan kita penulisan menggunakan apa ya? American Psychological Association, Pak Ubu sudah sampaikan di awal ya? Atau Pak Kajun? Ini metode penulisan tinjauan pustaka. Saya mau share dulu ini, saya kirim dulu file-nya ke Bapak Ibu. Nanti kita lihatin. Kemudian yang kedua, peninjauan kembali pustaka-pustaka yang terkait. Jadi Bapak dan Ibu, seperti yang tadi kita sampaikan, bahwa bagian terpenting adalah bagaimana kita melakukan silaturahmi, baca hasil-hasil penelitian. Tentunya adalah penelitian yang relevan dengan fokus atau topik yang kita bahas. Kemudian berikutnya kegunaan tinjauan pustaka. Pertama, mengkaji sejarah permasalahan. Jadi entah itu fenomena, entah itu nomena yang kita teliti, tentunya kan permasalahan itu bukan sekedar permasalahan yang muncul di era saat ini, tetapi juga secara historis permasalahan itu juga pernah muncul di masa yang lalu. Nah, di sini kita perlu belajar dari sejarah,
menemukan permasalahan apa saja yang terjadi di masa lalu, kemudian solusi apa saja yang sudah dilaksanakan. Untuk selanjutnya kita mencoba mengidentifikasi, memetakan hasil-hasil yang lalu itu apa yang menjadi kelebihan dan apa yang menjadi kelemahan. Jadi secara sedikit meloncat Bapak dan Ibu, dalam penelitian itu ada istilah yang namanya state of the art. Mencoba memetakan kaitan dengan penelitian kita dengan penelitian terdahulu untuk menjamin keberlangsungan dari proses pengembangan keilmuan. Biasanya yang paling sederhana, siapa, melakukan apa, hasilnya bagaimana, apa bedanya penelitian kita dengan penelitian sebelumnya. Pada pertemuan awal dulu Bapak Ibu saya pernah cerita apa sih bedanya S1, S2 dan S3. Kalau S1 itu kalau masalah itu kan ada kontribusi praktis dan ada kontribusi teoretis ya. Kalau S1 Bapak dan Ibu lebih berfokus di problem solving, pemecahan masalah dalam sistem nyata. Berarti kontribusinya adalah kontribusi praktis. Bapak dan Ibu di kelas belajar sebuah teori, nah kemudian masuk ke sistem nyata, ada nggak masalah ya. Nah kemudian dari masalah itu cari teori yang relevan, kita selesaikan masalah itu melalui hasil pembelajaran di sekolah. Problem solving, memecahkan masalah dengan apa yang sudah kita pelajari. S1 kontribusi teoritisnya enggak? Boleh nggak kalau ada kenaon kan? Nah, gitu ya. Nah, kemudian kita bicara S2. S2 itu harus ada kontribusi secara praktis, tetapi di sisi lain juga harus punya kontribusi teoretis ya. Kontribusi praktis tetap Anda belajar mencoba memahami, menemukan fenomena-fenomena masalah dalam sebuah sistem nyata. Tapi kan problemnya masalah itu pasti sudah diteliti sama orang ya, atau paling tidak ada beberapa penelitian terdahulu yang menyelesaikan masalah yang relatif similar dengan kasus yang Anda teliti. Nah kira-kira apa sih kelebihan Anda? Apa inovasi-inovasi yang Anda tawarkan yang bisa menyempurnakan dari penelitian-penelitian terdahulu? Kadang Anda bisa menambahkan variabel. Misalnya penelitian terdahulu X-nya ada 2 variabel, pengaruh reward and punishment dan kepemimpinan terhadap motivasi kerja. Nah penelitian terdahulu rata-rata menggunakan 2 variabel. Bapak nambahin lagi 1 variabel. Misalnya variabelnya apa? Budaya organisasi. Jadi kelebihannya apa? Anda bisa memberikan gambaran yang lebih komprehensif. Tapi kan kalau ngomong variabel apa peneliti udah puluhan jutaan orang, itu variabel 10.000 tuh, ya kan? Nah, bisa saja nanti variabelnya tetap sama, tapi indikatornya berbeda. Saya kasih contoh misalnya. Ini kenapa dari dirinya? Saya masih gitu. Alhamdulillah. Maksudnya sangat ada putra. Buat dirinya celana. Sudah tahu putra. Itu. Apa dia namanya itu? Bojo. Ya. Jadi kita ngomongin apa Bapak Ibu? Bojo. Indikator. Variabel ya. Misalnya ini. Anda kan sudah tahu kalau nambah X dan seterusnya mungkin lah ya. Ini sebagai kontribusi penelitian atau awalnya dari awalnya penelitiannya adalah XY, Bapak Ibu tambahin jadi Z. Bisa kan? Itu sebagai kontribusi penelitian. Mau nambah di variabel independennya atau menambah outcome-nya. Atau Bapak dan Ibu bisa saja variabelnya tetap sama, tapi Anda merubah indikator. Contoh, bicara mengenai kinerja organisasi. Nah, Bapak dan Ibu kan para pemimpin di sekolah. Indikator kinerja organisasi itu apa?
sepintas saja. Organisasi dinyatakan kinerjanya bagus, sekolah ibu dinyatakan semakin bagus ketika output. Apa itu outputnya sayang? Ya kan ketika prestasi siapa? Siswa. Ukurannya apa? Nilai. Prestasi di sekolah atau prestasi rekognisi di luar? Kejuaraan. Misalnya dilihat dari kinerja organisasi prestasi ya. Nah, prestasi misalnya humanis prestasi. Misalnya prestasi selama ini hanya diukur dari sisi nilai ya, kemampuan siswa dalam memahami dan seterusnya ya, dan ada capaian pembelajaran kan dari berkaitan dengan rencana RPS kalau sekolah rencana pertemuan itu ya apa itu kita kan RPS ya, RPS. Nah RPP-nya tercapai apa? Nah selama ini misalnya orang indikatornya hanya dari sisi pembelajaran siswa. Pertanyaan berikutnya, bisa nggak prestasi siswa dalam kompetisi internasional jadi indikator keberhasilan pembelajaran? Bisa? Bisa apa nggak? Pertanyaan saya. Bisa. Ada nggak orang yang mengukur menggunakan itu? Jarang. Kalau jarang berarti bagus atau buruk? Bagus. Nah, Bapak Ibu lakukan penelusuran. Ada nggak penelitian-penelitian terdahulu yang menggunakan indikator kompetisi, ya, keikutsertaan atau prestasi dalam kompetisi itu sebagai penelitian terdahulu selalu berfokus dari hasil nilai siswa, sementara hasil nilai siswa kan yang menilainya internal. Ada beban psikologis kan? Saya kayaknya kalau ngasih nilai Anda kan asal tertega. Kadang-kadang kan siswa saya, apalagi melihat wajah Anda yang sangat memprihatinkan, kadang-kadang nilai yang pakai duit, kurang tekan, itu kan ada faktor-faktor seperti itu. Tapi kalau kita bicara kompetisi internasional, itu kan akan jauh lebih objektif, akan jauh lebih representatif terkait dengan kualitas pembelajaran. Boleh nggak saya ngomong seperti itu? Nah kemudian nanti saya mengembangkan sebuah indikator terkait dengan kinerja sekolah, itu salah satunya dengan prestasi internal. Boleh nggak? Nah hal seperti itu bisa kita gunakan sebagai kontribusi paneling, mencoba melihat dengan perspektif yang lebih luas. Itu dong yang denger ya nanti. Tapi kade ulah mau harap sorangan kayak tadi jumlah aku timur gitu. Bapak harus silaturahmi dengan penelitian orang atau teori. Ada nggak orang yang menyatakan bahwa prestasi internasional merupakan salah satu tolok ukur kualitas pembelajaran? Nah, kalau ada, masukin. Ada saya tanya, paham? Nah, jadi memang butuh kecerdasan, butuh pemikiran yang bersifat kritis, atau misalnya apalagi kinerja organisasi ukuran yang lain. Kalau bisnis mah paling gampang cuannya, bener nggak? Cuan. Kinerja organisasi dilihat dari sisi apa? Profit. Nah, profit. Ujung-ujungnya duit. Nah, kinerja organisasi umumnya misalnya orang ekonomi ya. Orang ekonomi itu rata-rata penelitiannya selalu berujung terhadap kemampuan kinerja, ada peningkatan keuntungan dan lain sebagainya. Kan kinerja organisasi bukan hanya sekedar finansial, bisa dari sisi apa? Selain finansial. Kebahagiaan. Kebahagiaan. Bicara berarti kepuasan pelanggan, benar nggak? Kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan penting nggak? Penting sekali. Kenapa penting sekali? Kenapa sekali penting? Kan unsur yang penting. Kenapa? Pelanggan unsur yang penting. Iya, pertanyaan saya, kenapa penting? Logikanya, kalau dia puas, dia akan melakukan repeat buying, pembelian berulang, atau telltale good experience. Dia bisa menjadi media komunikasi yang bagus, sehingga kepuasan pelanggan itu adalah kinerja yang berorientasi jangka panjang.
Kalau sekedar duit misalkan, saya pengen dapat duit gampang, saya bikin buku jual dapat di kelas ini. So, kelas saya keren, bukunya cuma halaman 150.000, tapi nilai A. Bener, 200.000 ditimpa. Bener kan? Pertanyaannya sederhana, apakah itu akan sustain? Anda lulus, apakah masih mau beli buku si Pak Hilmi? Wah, enggak dong. Ada bapak pahala saya. Ya, bener nggak? Bener nggak? Kenapa? Karena kalau hanya sekedar berorientasi finansial jangka pendek, mungkin itu bisa tercapai. Tapi kan kita hidup tuh jangka panjang. Belum tentu loh perusahaan bisa sustain secara berkelanjutan. Tetapi kalau kita bicara customer satisfaction, kepuasan pelanggan, itu kan long term revenue kan, long term potensial revenue, sehingga ini dianggap menjadi lebih penting. Kan bagaimana bisa mengkritisi penelitian terdahulu hanya berorientasi terhadap profit, sementara profit itu kan lebih berorientasi kepada capaian jangka pendek. Saya ingin mencoba melihat terkait dengan keberlanjutan perusahaan di masa yang akan datang. Pinter-pinter ngomong masalah ini, kadang-kadang penelitian yang bagus itu bukan masalah substansi, tapi how to package. Understand what I mean? Sesuatu yang sederhana tapi di package-nya. Apalagi dengan mimik muka yang meyakinkan, bagus ya. Menjadi suatu hal yang dramatis. Kemasan, gitu. Ya. Oh, penelitian terbaru kali berfokus ke aspek finansial. Sekarang saya bisa mengenai customer satisfaction. Atau misalnya, oke lah, penting nggak yang namanya duit? Penting. Penting nggak yang namanya kepuasan pelanggan? Penting. Tapi kadang-kadang ini Bapak Ibu, ada bagian-bagian dari organisasi yang tidak bisa diukur kinerjanya dari luaran. Contoh, marketing bisa diukur dari luaran? Bisa. Nah, berapa banyak produk yang Anda jual? Hari ini jual berapa? 100. Targetnya berapa? 50. Target tercapai. Anda hebat. Bagian produksi bisa nggak? Bisa. Anda bikin 100 produk, targetnya realisasi 800, misalkan 900, berarti target tidak tercapai. Berarti Anda posisi tidak aman. Tapi kalau misalnya bagian surat menyurat, indikator kinerjanya apa? Bagian surat menyurat, indikator kinerjanya berapa surat yang dia buat sehari? Kan cetak tuh suratnya kudu ayah. Karena indikatornya nyurat surat, akhirnya nyurat surat. Kayak kemana-mana nyuratan, itu kudu disuratan. Gimana? Kan nggak maksud saya? Ada beberapa bagian yang nggak bisa dilihat dari sisi lu. Wah, akhirnya ini buku dari apa? kebermanfaatan. Kumaha cik filosofi ya tak dongeng najwa kan bermanfaatan cik kumaha misalnya start di bagian marketing oke lah beres. Bagian sistem informasi berarti dilihat dari penginputan data kan, tingkat error sama fulfillment. Tapi lamun bagian surat menyurat ukuranna naon? Kualitas kalimat sesuai dengan tujuan. Kualitas kalimat sesuai dengan bisa. Kumaha ngambil dia mau filosofi soalnya cing aku lapak di bumi lah aku pas harus ngobrol jadi kunti gimana ya kalau Anda ngomong di atas kan kita tidak nampak di bumi cing kemana misalnya tadi tingkat error. Nah kadang kinerja itu tidak hanya sekedar kinerja hasil tapi juga bicara kinerja proses. Misalnya mengerjakan sesuatu lebih cepat, lebih mudah, lebih ringkas, lebih efisien. Boleh nggak? Boleh. Nah, penelitian terdahulu selalu mengukur kinerja dari sisi luaran, output penjualan segala macam. Tapi kan tidak setiap hal bisa diukur dari sisi luaran. Tidak setiap instrumen atau anggota organisasi bisa diukur dari luaran. Nah, penelitian berfokus terhadap pengukuran dari kinerja proses. Boleh nggak? Boleh. Justru itu yang dinamakan dengan kontribusi keilmuan. Atau lebih ekstrimnya mengkombinasikan keduanya. Kinerja luar yang dibahas, kinerja prosesnya dibahas, modal. Dia ini mah ceritanya gitu. Boleh nggak? Boleh. Jadi Anda bisa memelihatkan gambaran yang lebih komprehensif. Understand what I mean? Ya. Jadi kontribusi penelitian itu bisa dibedah dari berbagai sisi, entah penambahan variabel, entah ekstraksi dari variabel-variabel yang kita teliti. Tidak harus dari outputnya, tapi juga misalnya dari variabel X-nya
Kalau dulu disiplin hanya dilihat dari sisi tingkat kedatangan, tingkat kepulangan. Hari ini disiplin dilihat dari sisi apa gitu kan ya. Nah, silakan Anda ekstraksi di situ. Yang penting Anda bisa secara clear menjelaskan siapa, melakukan apa, hasilnya bagaimana, dan apa yang menjadi perbedaan antara penelitian kita dengan penelitian sebelumnya. Nah, itu yang dinamakan dengan kontribusi penelitian. Asa caan nunjuk kieu mah Pak. Maknya, pasti gak buat deh. Nah, ini adalah suatu proses yang bersifat iteratif, Pak. Berulang. Nanti akan Bapak bisa ngasah sendiri. Cuman pesan yang ingin saya sampaikan, terutama kita orang Sunda Saigai, pemalu. Nyebut abdi kaset anak paham maksud saya, orang Sunda tuh Saigai. Makanya susah jadi seorang pemimpin. Hati-hati dalam penelitian, terkadang Anda harus mampu menunjukkan eksistensi. Kalau Anda lihat penelitian Amerika, itu kelebihannya apa? The method of packaging, new methodology, serius new methodology, new approach, new what? Nama, nah itu kelebihan Amerika, makanya Amerika itu hebat. Eropa beda, Eropa lebih santun, nggak terlalu bluffy. Nah orang Indonesia saja. Misalnya saya ingat lagi kuliah dulu, saya terkait dengan decision making, pengambilan keputusan, decision support system. Nah, saya menulis penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kuantitatif dan penelitian kualitatif secara parsial, kualitatif ukur, kuantitatif ukur. Penelitian ini mencoba melakukan melalui pendekatan yang berbeda, yaitu dengan mencoba mengkombinasikan dataset kualitatif dan kuantitatif. Saya dimarahin sama pemimpin saya. Waktu saya bilang aja kuantitatif nggak bagus, kualitatif nggak bagus. Kenapa? Karena mereka hanya melihat dari satu perspektif. Penelitian Anda tuh dramatis bisa menyelesaikan both of kualitatif dan kuantitatif. Udah mana teman-teman situ nggak lulus ya? Ini sudah ditulis gitu. Jadi harus mampu menunjukkan who you are gitu. Bukan berarti harus sombong, enggak. Karena kalau Anda menulis tidak ada sesuatu hal yang menarik, ingat people di dunia ini banyak loh. You got to be different. Kamu harus menjadi seseorang yang menarik. Berbeda. Supaya menarik caranya gimana? Harus viral. Cuman nah, kali ini viral memang kebablasan ya. Ya, membaca Quran, bahasa tadi gitu kan kemarin namanya kan. Karena nggak punya value lah. Viralnya harus yang punya value. Jadi tolong agak sedikit berani dalam membuat statement, terutama kita orang Sunda. Saya dibilang saya guys, nih malu saya guys, memang saya sama lo gitu kan. Coba sedikit lebih berani. Bahkan kalau saya lihat artikel terutama di Amerika Selatan, teman, analitik dinamik proses adalah pendekatan yang sesat. Tapi kok yang metodologi sesat? Kalau doli itu nggak baca, tapi ternyata orang yang dibaca, bukan saya ngomong itu kan inspiring, penasaran kan? Intention menarik perhatian. Oh ternyata ada satu indikator pengukuran yang dia tidak setuju, tapi kalau disebut AHP kan sesat. Kan kita sebelum gitu ya. Nah memang tidak perlu berlebihan seperti itu juga karena mungkin tidak sesuai, belum tentu sesuai dengan karakteristik kita, tapi keberanian kita dalam men-state apa yang menjadi kontribusi keilmuan itu adalah syarat wajib Anda untuk bisa lulus. Karena kalau Anda ditanya apa kontribusi penelitian, dicek dulu solusi. Ujian tidak selesai dengan tersenyum, tapi Anda harus mampu declare. Sekecil apapun, ya Anda harus bisa declare. Nah cuma begini, Pak boleh nggak kontribusi penelitian dari lokus? Misalnya penelitian bahwa dilakukan di Kabupaten Garut, sekarang dilakukan di Kabupaten Cirebon. Apakah itu kontribusi? Jawabannya tidak. Karena itu bicara lokus, itu lebih ke kontribusi praktis. Tidak bicara teoritis. Model Nasami, segala rupi Nasami, kasusnya saja yang berbeda. Itu namanya replikasi, itu namanya pengulangan. Boleh nggak S2? Kayaknya enggak deh. Kenapa? Karena tidak ada kontribusi ke ilmuwan. Karena kadang-kadang orang banyak main di situ Pak. Tapi ingat Pak, penelitian itu tidak bicara benar dan salah, bicara persepsi. Boleh jadi ada orang magister yang hanya sekedar lulus dan dia lulus, nggak masalah. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Tapi kan ada standar.
ada standar kaidah yang harus dipenuhi. Nah mungkin kaidah kontribusi masih relatif kurang. Jadi tong sok banding-banding, nah sih mah judul dia bisa, orang tuh bisa, ulah gitu. Karena ngacunya jangan bisa, jangan ke manusianya, tapi ke aturannya. Orang Islam nggak nutup puasa, gitu nya. Ulah lebih ke orang terpuasa, terus kita di Islam terpuasa, jadi udah terpuasa bener gitu. Paham? Jadi ngacunya ke aturan. Nah ini menjadi penting bagi kita semua supaya apa? Supaya kita punya kacamata yang sama. Jadi kalau mau lihat, jangan lihat skripsi, tapi lihat luar. Karena bukan kerap kali teman-teman motifnya kita skripsi teman terus disalahkan. Si paling itu boleh, udah di ACC. Negara kebijakan mah dengan segala kelebihan dan kekurangan. Terus kan ilmu berkam. Ingat, bedain antara agama dogma dengan hasil buatan manusia. Kalau agama dogma itu adalah kebenaran yang absolut. Tuhan itu esa, sudah tidak bisa dipertanyakan lagi, Pak. Tapi kalau hasil buatan manusia, statement Pak Sigit, boleh jadi hari ini benar, tapi besok lusa belum tentu benar. Jadi kebenarannya adalah kebenaran relatif. Newton, betapa hebatnya Newton bicara mengenai energi, Fm kali sama dengan M kali A. Tapi ketika melampaui kecepatan cahaya, kan Einstein bilang, maaf Newton, teori kamu sudah tidak berlaku lagi jika melampaui kecepatan cahaya. Apakah Newton sesat? Tetap diakui untuk periode sebelum ditemukan oleh Einstein. Kawal jadid. Kawal jadid. Ya, jadi tidak ada kebenaran yang bersifat absolut. Dan hal yang sangat terbaik hari ini belum tentu juga terbaik di masa yang akan datang. Ini kesimpulannya, best find the best. Kita tidak akan pernah menemukan yang terbaik. We just find better. Mencoba mencari sesuatu yang lebih baik. Karena best hari ini belum tentu best di masa yang akan datang. Nah oleh sebab itu jangan heran kalau kita bicara penelitian, orang punya pandangan yang berbeda. Ketemu prof ini dongeng nakil, makhluk kieu ngomong nakil, nukil ngomong nakil, kita nu bener nu mana? Bingung nggak? Bingung. Nah tinggal Anda kembali lagi ke kaidahnya. Makanya saran saya balik lagi ke buku acuan. Anda mau acuannya siapa? Mazhabnya yang mana? Kayak gini. Saya kasih contoh sederhana. Kalau Anda buka buku UMA sekarang, Sugiono lah ya, Indonesia ya. Sugiono itu kan ada variabel dimensi indikator. Ya, variabel dimensi indikator. Kalau dalam UMA sekarang, itu istilahnya bukan variabel. Konsep dimensi indikator. Ada lagi yang lain. Variabel laten, variabel manifest, ada indikator. Ya. Variabel dimensi indikator. Ada yang konsep dimensi indikator. Ada yang variabel laten, ada variabel manifest, ada indikator. Ini benar kemana? Tergantung Anda mau pakai variabel ya mana. Kalau yang konsep variabel laten, tahu variabel laten? Tahu bahaya laten? Komunis. Apa itu yang dinamakan dengan bahaya laten? Bahaya tuh lah komunis. Ayat tuh. Dekat ingat. Jadi variabel laten dianggap ada tapi dekat ciri. Tapi nanti bisa dilihat dari manifestasinya. Ada nggak manifest dari komunis? Diurang. Ciri-cirinya lebih komunisin ayat tuh. Ayo nama. Ada. Nah nanti jadi laten kan tidak terlihat, nanti dimensinya dari variabel manifest. Tidak percaya agama, manifest naon? Perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran agama, tapi ada beragama kayaknya. Kadang-kadang lebih gelo gitu kan ya. Atau indikator-indikator yang lain. Nah, ini kita tidak bicara mengenai benar dan Anda pegang yang mana? Ada tahun lagi. Ya. Oke? Ada komentar? Bapak Ibu mohon izin 9.40 saya harus ngajar di kelas sebelah. Jadi Masih asik, Pak. ya nanti kita lanjutin aja minggu depannya.
Jadi inti yang ingin saya sampaikan pada pertemuan hari ini, saya ingin menekankan betapa pentingnya yang namanya silaturahmi. Kemudian yang kedua, kerap kali ketika Anda banyak bertemu dengan orang dengan pandangan yang berbeda, Anda mengalami kebingungan. Nggak usah bingung, karena bingung itu adalah moro babi menang mau, gitu kan ya. Nah, nggak usah bingung, sehingga Anda pilih dan pilih aja, filter sesuai dengan mana yang relevan dengan pemikiran Anda. Karena itu adalah buatan manusia. Ya. Kalau moro mau menang babi namanya bukan bingung, ngumpi gitu ya. Atas karya kamu. Aduh sudah omongin dari orang kamu karena bapak suka internet, diomongin lah itu. Ya. Nanti minggu depan kita bahas secara lebih terperinci mengenai pengembangan dari sejak Tafiat. Cuman intinya gini Bapak Ibu, besar harapan saya apa yang kita diskusikan di kelas itu bisa memberikan kontribusi ya secara langsung terhadap penulisan Bapak dan Ibu, sehingga ketika Bapak dan Ibu bikin tesis nih atau iseng-iseng bikin proposal, tolonglah sampaikan di kelas biar nampak di bumi. Paham ya? Bapak udah mulai tulis proposal? Baru judul. Ya, nggak apa-apa Pak, yang penting Judulnya gentas-gentos kene ya teh. kalau yang judul web ini sombong lucu. Harus pede. Harus pede. Tapi pede juga harus didukung oleh pede ya. Tahu diri. Pede ngomong juga itu ya. Apa tadi? Tahun ini. Baca. Ayo sih. Baik Bapak dan Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Terima kasih langsung kita berdoa lagi ya. Sangat keren saya. Seiring dengan usia Pak, karena teknisnya suka kayak Pak. Bisa buat temen gitu. Request Pak. Boleh? Isi-isi soalnya. Yang dari itu Kalau yang UTS? sekarang. Nah, UTS belum? Kan dari itu bentar ya. UTS mah yang mau ya dari materi yang Dari profesor itu. iya. Nanti soal beliau aja. Ayo saya kisi-kisi ujian amat. Karena itu Pak Agus kan satu kali kunjungan Oh, profesor. nanti saya komunikasiin. Tapi saya pikir karena saya tidak dalam kapasitas untuk mengevaluasi, karena belum ada yang saya sampaikan secara eksplisit ya. Baru teknis, baru sekitar pandangan gitu. Ini saya mohon izin soal dari saya mah. Ya, selamat bekerja aja ya. Insya Allah ya soal saya insya Allah sih badan manusia karena Iya. ya Allah yang minta maaf soal itu gitu pas satu siapa ada tuh sombong kan ini soal kayak macam sebatas ingat ya gitu Sukses. kita baru diungkapkan di kelasnya, jangan direkam. Atau Ini bahaya. Viral lagi dosen biadab. kami sesat. Ini yang baik sesat dan Sasar. Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Minggu depan nanti kita selain mana apa saya kirim aja dulu ya dari para siapapun lah itu ya untuk pertemuan minggu depan. Jadi selain oh minggu tes apa ya so ayo simpan rambut silakan